ngopeni pikiran. Udah habis. Jadi ngopi itu singkatan dari ngopeni pikiran. Ngopeni pikiran, iya. Oke. Kita di mana ini, Vi? Dengan ruangan yang berbeda ya. Nah, ini kita lagi di Kopi dari Hati Heritage. Tempatnya nggak Daerah Pasar Minggu. daerah Daerah Pasar Minggu, ya. Nah, ini Jadi kalau ada yang lewat sini bisa mampir sini ya. ya, kita udah pulang. Berarti boleh sambil makan kan ini? Iya, boleh. Maksudnya kalau teman-teman lewat sini mau ngopi nih tempatnya enak banget. Buat Ya. ngopi santai sore gitu kan. Ini kita hari ini kedatangan tamu nih, Pak. Iya. Kalau satu ini teman ngopi juga tapi jarang muncul. Belakangan masih jarang muncul. Jadi tapi tetap biar nanti memperkenalkan diri juga walaupun teman ngopi. Yang satunya Pak Tito nanti juga memperkenalkan diri juga supaya memperkenalkan diri sendiri gitu. Mulai dari Pak Tito dulu karena Saya. kita juga baru ketemu tadi Pak Tito. Oke. Nah, terima kasih ya undangannya dari teman-teman podcast teman ngopi. Teman ngopi, ya. Lah mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tita Kopararto. Saya diundang ini sebetulnya pengen Sharing. sekedar bertukar pikiran begitu loh. Bertukar pikiran dengan banyaknya berita-berita yang mungkin agak-agak disinformasi yang beredar yang di masyarakat. Khususnya mengenai berita-berita mengenai nyamuk Wolbachia. Wolbachia ya. Dengan itu. Saya sendiri sekarang ini bekerja di satu lembaga penelitian di Jakarta. Saya sebetulnya bidang saya adalah yang lingkungan. Di lingkungan. Cuman kebetulan dulu saya dengan Lebu Dina ini di fakultas yang sama, fakultas yang biologi. Saya juga dari S1, S2-nya juga ke arah mikrobiologi. Jadi mungkin sedikit mengetahui lah gitu loh mengenai isu-isu tentang nyamuk Wolbachia. Nah, mungkin itu aja lah perkenalannya. Iya, Pak Tito. Jadi cocok ya, Via. Jadi mewakili informasi yang selama ini kita terima kan banyak yang misinformasi ya. Lah orang nanya nyamuk yang ditanya ahli konspirasi gitu. Atau ada juga Pak Tito nanya nyamuk yang ditanya paranormal. Jawabannya meriah. Iya, jawabannya meriah. Iya, yang saya tuh juga heran gitu loh. Lah kenapa kok mereka ini kan yang menyebarkan informasi ini saya lihat itu adalah orang-orang yang kompeten ya. Ada yang profesor, ada yang dokter, berpendidikan gitu ya. Dokter. Mestinya lah mereka ngerti lah gitu. Lah cuman yang info-info yang disebarkan, yang diviralkan di media sosial sampai di berita-berita itu kok kalau saya bilang menyesatkan gitu. Iya. Disinformasi. Disinformasi. Gitu. Khususnya yang sekarang sedang rame itu mengenai nyamuk Wolbachia itu, yang disebarkan itu kesannya adalah nyamuk Wolbachia itu adalah nyamuk yang direkayasa genetik. Jadi dia senjata biologis. Merupakan istilahnya itu genetic modified. Jadi organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, padahal itu dari dulu sebetulnya kita semua kalau yang orang-orang yang biologi itu sudah tahu kalau Wolbachia ini adalah salah satu parasit alami ya, musuh alami sebetulnya untuk beberapa arthropoda, misalnya salah satunya nyamuk. Gitu. Nyamuk. Nah, jadi dia memang secara alami bisa hidup di dalam yang nyamuk itu, dan dia memang salah satu
Nah, jadi dia memang bisa dibilang penyakit untuk si nyamuk gitu. Oh. Jadi nyamuk yang diinfeksi oleh si Wolbachia ini, dia nanti si nyamuk ini akan mengalami parthenogenesis. Dia kalau misalnya yang betina akan yang bertelur, yang telurnya itu akan menghasilkan satu nyamuk-nyamuk yang nyamuk betina yang mandul. Jadi Terus, dia nggak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak lagi. Gitu. Nah terus betelur bisa gitu loh. Cuma telurnya nggak netes. Tidak Apa? netas ya. Bisa tidak netes Atau tidak dibuahi. atau jadi organisme yang mandul, Oh, ya. Melahirkan. infertil jadi. Melahirkan Nah dari pemikiran-pemikiran ini itu sejak dari awal tahun 2000-an, saya lupa ya, mungkin 2008 2009 itu ada di peneliti-peneliti di Australia. Itu mereka melakukan penelitian Wolbachia ini untuk pengendali hayati, untuk bioproteksi, di mana bisa si bakteri ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh vektor-vektor nyamuk yang memang dia patogen, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang menyebabkan demam berdarah. Bisa ke beberapa jenis Laculex yang bisa menyebabkan penyakit cikungunya. Oh, Culex itu cikungunya. Bisa juga ke Anopheles yang untuk yang malaria. Nah, kemudian sekitar tahun 2011 penelitian Australia yang di Australia ini, kalau nggak salah mereka bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk melakukan penelitian untuk bakteri Wolbachia ini dimasukkan ke Aedes untuk upaya-upaya pengendalian hayati. Dan itu sudah dari penelitian itu tahun 2016 sudah dilakukan percobaan di beberapa desa di yang Yogyakarta. Sampai 2022 ya, kalau nggak salah gitu, 2016 sampai 2022 itu, dan efektivitasnya itu sampai 77%, menurunkan demam berdarah di desa-desa yang diintroduksi, gitu loh. Dan untuk pengendalian hayati ini pasti juga sudah dilakukan penelitian apakah penelitian ini berbahaya atau enggak gitu. Kalau dia sudah diintroduksikan ke masyarakat, pasti itu sudah dijamin tidak berbahaya gitu. Dan yang memang dia tidak akan berbahaya terhadap yang manusia gitu loh. Berbahayanya terhadap si nyamuk Aedes gitu. Makanya itu yang kemarin-kemarin diberitakan mau dicoba di Bali kan. Nah, cuman ditolak kan. Ditolak karena ada itu dia gitu loh. Ada ketakutan. Nah, bahwa itu berbahaya bagi manusia. Berbahaya bagi manusia. Dan yang di blow up itu adalah katanya ini rekayasa bikinan Bill Gates. Itu nyamuknya Bill Gates. Itu nanti gennya akan memperbodoh orang Indonesia atau apa. Yang terakhir itu membuat orang menjadi LGBT. Iya, makanya itu konyol gitu loh. Sangat konyol. Dan itu keluar dari orang-orang yang dianggap berpendidikan, dianggap berpengaruh di masyarakat dan dipercaya gitu. Iya. Tapi tadi itu disinformasi gitu, dan saya itu punya keyakinan sebetulnya mereka ini juga sebetulnya tahu gitu loh. Sebenarnya tahu gitu. Nah, cuman dipelintir lah atau itu. Nah, tapi yang saya garis bawahi tadi Pak Tito, berarti Wolbachia itu bakteri sudah ada di alam. Bukan dibikin gitu. Tidak dibikin. Bukan barang baru juga. Nah, itu juga mesti harus dikasih note ya ke teman-teman. Silahkan saja ya. Kalau itu googling lah, gampang kan ya. Googling lah sendiri lah gitu. Iya. Googling lah apa itu Wolbachia, bakteri Wolbachia. Terus dia
apa tuh di mana? dia ada biaya penelitiannya apa aja itu banyak banget, gampang, ratusan jurnal-jurnal ilmiah, jurnal populer. Berarti kan banyak. kita mesti harus meningkatkan literasi Iya. kan ya, baca. Jadi kalau nerima satu informasi jangan mudah dipercaya. Telan mentah-mentah. Iya. Sementara tadi kan Pak Dito tadi udah menjelaskan beberapa hal gitu. Artinya ini sebenarnya nyamuk ini kan penelitian lama ya Pak, Iya, lama. bukan barang baru. Bukan barang Iya, baru. iya. Dan bukan rekayasa genetik itu yang harus yang dicatat ya. Not. Iya, iya. Jadi tidak ada katanya gen yang disisipkan di situ gitu loh. Gennya itu nanti bikin bodoh orang yang digigit sama nyamuk itu. Ada lagi Jadi bodoh. ada lagi yang saya pernah yang baca juga di yang tuduhnya itu apa tuh dimasukkan nanopartikel. Iya, itu juga. Nanopartikel untuk mata-mata untuk apa? Ya ampun, tapi jauh amat sih gitu loh. Ini yang peneliti ketawa Pak. Iya. Makanya Kok jauh amat? Ya ketawa lah gitu. jadi Ngapain gitu kalau- buat teman-teman itu kan, bodoh itu bukan disebabkan karena nyamuk, bodoh itu karena kurang baca. Kita nggak mau nyari tahu gitu Pak. Iya. Nyamuk gitu tadi. Iya. Itu tadi kan udah sedikit ini, kalau misalnya kita udah minimal kita carilah buku informasi yang Iya. itu, kalau nggak bakteri Iya. apa. Jadi kita nggak gampang masuk. Tapi gini Pak Tito, sebagai peneliti nih, kan karena Pak Tito itu expert di penelitian. Sebelum satu penelitian itu diimplementasikan, Itu ini pasti sudah akan melewati ada panjang tahapnya. Ada yang khususnya ya, Heeh. khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, dengan introduksi kayak organisme itu ya. Gitu. Kadang-kadang kan memang yang dipakai itu mungkin introduksi luar ya, bukan yang asli Indonesia ya. Itu pasti sebelumnya sudah ada penelitian lain yang mendukung lah, sehingga ini aman nih gitu. Dia nggak akan Dijamin. Dia tidak akan ya itu apa? Menyebabkan penyakit lain. Atau apa gitu. Masalahnya persyaratan dari kan ada yang namanya pengendalian hayati ya. Itu udah ilmu yang lama juga ya, pengendalian yang hayati itu. Lah jadi kenapa orang lebih tertarik menggunakan apa tuh organisme untuk hama, untuk apa itu untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Oh iya. Jadi Racun-racun kimia. jadi racun-racun kimia itu tidak diberikan lagi, yang itu lebihlah berbahaya untuk tubuh manusia gitu. Iya. Jadi awalnya itu kalau misal biasanya itu pengendalian hayati itu menggunakan musuh-musuh alami yang ada di alam gitu. Misalnya warang itu bisa dikendalikan juga oleh beberapa jenis kumbang. Oh. Yang memang dia predator alami dari si yang orang itu. Kemudian dia menggunakan beberapa bakteri dan jamur yang dia memang sebetulnya ya musuh dan penyakit alami dari si hama itu, gitu loh. Jadi memang sama-sama alami ya. Atau juga ada yang istilahnya itu membuat biopestisida. Biopestisida itu yang sempatlah populer itu ada satu bakteri namanya itu Bacillus thuringiensis. Itu dia bisa membuat biopestisida yang dia bisa diberikan kepada hama-hama itu ya, sehingga hama itu mati, cuman dia tidaklah berpengaruh ke manusia. Kalau jadi selain bakterinya yang disuntikan, bisa dari itunya apa namanya istilahnya, kalau saya lupa ya, metabolit sekundernya. Metabolit sekunder yang dihasilkan dari si bakteri itu. Nah, jadi tiap-tiap bakteri itu dia punya spesifikasi, dia akan mengeluarkan dalam metabolisme itu dia akan mengeluarkan zat-zat yang beracun. Lah cuman dia racunnya spesifik untuk organisme yang jadi yang musuhnya gitu. Nah, kalau selama ini kan kayak di komplek gitu kan, di komplek saya disemprot. Nah, wah itu kan kadang baunya Justru lebih berbahaya ya, karena kimia. baunya minyak tanah. Iya, ya. bau minyak tanah, Iya, minyak tanah. benar-benar.
Ya itu yang kayak fogging itu kan. Fogging itu kan sebetulnya khususnya buat orang-orang yang punya masalah pernapasan ya, asma. Oh iya itu iya kan iya. kurang bagus ya. Iya. Kurang bagus. Kemudian dia kan dikasih obat-obatan kimia juga. Sebetulnya itulah kurang bagus. Sebetulnya yang sudah bagus itu adalah penerapan itu loh apa? 3M atau apa itu Oh, yang iya, menutup, iya. Jentik. membuang Apa ya? yang oleh ibu-ibu PKK itu, Ya, yang jumantik itu, Jumantik, ya. sebetulnya itu bagus. Tapi kan masyarakat masih belum disiplin. Iya, iya. Masih banyak yang tidaklah disiplin. Ada bekas kaleng cat, bekas ember bekas, Iya, apa itu. disimpan aja, ada airnya di situ, itu dia jadi jadi media perkembangan biakan. Nah, kemarin juga ada pertanyaan gini Pak Tito. Ini masyarakat ya, karena dia berpikir nanti itu kan ada telur yang berwolbachia itu. Nah ini dia bilang telurnya itu diimport Pak Tito. Ya telurnya diimport dari perusahaannya Bill Gates. Jadi perusahaan Bill Gates Nah, jual nah, ini sebenarnya telurnya itu diproduksi siapa gitu Pak Tito? saya pikir ya bukan telur ya. Oh. Saya pikir itu tuh yang akan diintroduksikan itu adalah nyamuknya. Nyamuk yang sudah yang ditulari oleh si bakteri yang Bakteri Wolbachia itu. ini. Nanti nyamuk-nyamuk ini akan kawin dengan nyamuk-nyamuk yang di alam. Gitu. Nah, hasilnya yang nyamuk-nyamuk si nyamuk yang di alam itu kan dia kan akan yang bertelur. Nah, telurnya itu sudah telur-telur yang infertil gitu loh. Jadi pengendaliannya Yang sudah di situ. dipengaruh. Bukannya telurnya yang disebarin jadi terus tumbuh nyamuk itu enggak gitu loh. Jadi kita bukan mengimpor telur ya? Bukan impor telur. arahnya bukan yang ke situ gitu. Oh, jadi Iya. telur-telurnya itu Itu suntik bakteri tapi di dalam lab yang kemudian ditunggu menetas dulu baru disebar. yang disebar itu adalah ya Nyamuknya. nyamuk yang memang sudah ada si Wolbachia itu. Wolbachia. Sudah mengandung wolbachia. Dan telurnya nanti itu dia di akan lab. kawin dengan nyamuk-nyamuk yang ada di alam. Nyamuknya itu bisa dia tidak bertelur atau kalaupun dia bertelur dia infertil. Jadi dia mandul gitu. Jadi dia tidak akan berkembang biak lagi. Gitu loh. Jadi ini informasi yang salah ya. Apa? Kalau informasi di masyarakat Betul. salah ya. Apalagi lah Bill Gates. Dan jadi saya pernah saya googling juga ini kenapa sih kok dibilang nyamuk Bill Gates. Ternyata yang saya dapatkan itu waktu penelitian Wolbachia ini dilakukan oleh peneliti-peneliti Australia itu Bill Gates itu dia memberikan funding, dia memberikan dana penelitian. Bill Gates itu kan filantropis dia. Oh iya, iya. Dia sering memberikan yaitu sumbangan funding untuk kemanusiaan, kedokteran atau Dan itu biasa ya Pak? Apa? Biasa. Gitu. Bagi seorang filantropis orang-orang itu biasa. kaya gitu, orang gitu. Karena dia Itu peduli lingkungan. Peduli peduli lingkungan, apa sih artis, pemain sepak bola banyak yang filantropis itu kan dia bilang kan. Dan bukan karena kepentingannya untuk yang kabarnya mengendalikan populasi gitu. Populasi ngeri amat sih gitu loh, kadang ngeri amat sih. Mungkin yang komen gitu belum sampai pada posisi punya uang kayak Bill Gates gitu. Jadi mungkin kalau punya uang banyak juga, dia pasti punya perhatian untuk banyak penyakit. Pokoknya intinya gini deh ya, buat teman-teman semua ya. Jadi untuk mungkin yang mendengarkan podcast ini, kalau kita mendapatkan satu video atau artikel yang kira-kira agak-agak bombastis atau apa gitu, jangan langsung itu jadi pegangan. Cobalah searching dulu, googling dulu gitu. Ini apa sih gitu loh. Ini beneran atau hoax atau apa gitu. Nah itu sebetulnya kalau mau mengetahui satu informasi itu hoax atau enggak itu gampang ya. Kita ketik aja misalnya nyamuk Wolbachia Bill Gates hoax ya. Enter. Nanti itu bakal keluar
artikel-artikel cek fakta itu. Oh, itu iya. akan hoax. Itulah kebanyakan udah ada itu Sudah itu dibuat counter-counternya. hoax. Itu hoax. Kayak sekarang juga yang lagi mulai banyak disebarkan itu yang kayak buah-buahan tanpa biji, Iya, semangka iya. tanpa biji, anggur tanpa biji. Katanya itu bahaya. Masalah itu adalah buah-buahan hasil GMO juga, genetic modified organism. Tujuannya untuk populasi juga. Mungkin lah gitu. Pokoknya dibilangin jangan makan semangka tanpa biji, anggur tanpa biji, kiwi tanpa biji. Atau akan merubah genetika manusia. Manusia jadi bodoh. Arah itu selalu yang ke situ kalau teori konspirasi gitu. Padahal ya kalau kita googling lagi lebih jauh gitu, itu memang ada gitu. Tanaman GMO itu memang ada ya. Memang seperti kalau di Amerika itu ada kapas lemon sato, jagung. Itu ada yang produk-produk GMO. Itu memang adalah pro kontra gitu ya. Tapi setahu saya tidak sampai dia akan merubah genetiknya manusia gitu. Cuman pro kontranya itu kebanyakan ke arah yang lingkungan aja gitu. Mas Tito, Dia akan dipotong, mau nanya, kalau ada produk-produk dari luar negeri yang seperti Mas Tito ceritakan tadi, baik itu cerita tentang Wolbachia ataupun buah-buahan tanpa biji yang hasil rekayasa genetika dan berbahaya, pertanyaannya, apakah pemerintah kita nggak punya lembaga untuk screening atau untuk memeriksa sesuatu yang datang dari luar? Apakah begitu saja dibolehkan berdagang tanpa ada pemeriksaan dari sebelum diizinkan gitu ya? izinnya itu keluar? Apakah begitu atau bagaimana? Enggak. Jadi setahu saya setiap produk dari luar, mau itu GMO ataupun tidak, itu pasti dia akan melewati pengujian dulu, mungkin dari BPOM atau mungkin Departemen Pertanian atau apa yang bagian untuk itu, apakah itu berbahaya atau enggak. Kalau itu pasti akan diuji dulu gitu loh, sebelum sebelum diedarkan, sebelum perusahaan yang distributornya dikasih izin edar, itu pasti akan melewati proses itu. Artinya nggak bisa nyelonong? Nggak bisa tiba-tiba impor jual gitu. Nggak bisa. Oh iya, Bu Dina belum datang ya? Iya, belum datang. Mungkin nggak apa, siapa tahu lupa, diingetin aja dulu nggak apa. Apa ya? Itu pesenannya Bu Dina. Iyalah kopi juga. Inilah kopi saya. Iya, ini kopinya Mas Tito. Iyalah, jadi itu pastilah gitu loh. Pasti melalui seleksi atau screening ya, pemeriksaan bahwa ini sebenarnya berbahaya atau tidak berbahaya bagi jika dikonsumsi oleh manusia ya. Itu sudah lewat ya? Pasti melalui itu dulu, baru distributor makanan ataupun obat-obatan. Saya pernah baca kok di situsnya Kemenkes, Kemenkes yang official ya. Iya. Itu adalah penjelasannya gitu. Kemenkes yang benar. Benar gitu ya. Itu ada penjelasannya. Cuman kadang-kadang ya. Bukan mantan Kemenkes. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang istilahnya apa ya? Nggak percaya gitu. Oh iya. Nggak percaya informasi resmi yang diberikan oleh pemerintah. Oleh gitu lah. Jadi itu bohong itu gitu. Padahal yang memberikan informasi itu ofisialnya ya. Ofisialnya walaupun itu tidak dipercaya gitu. Ya kalau udah caranya yang begitu ya udah gitu loh. Tinggal dari yang kita aja lah mungkin bisa memberi. Tapi kalau informasinya kemarin seperti Bali itu, kalau dia menolak itu karena apa ya kira-kira ya? Atau karena provokasi? Nggak tahu ya, Mas Tito tahu nggak beritanya tentang itu? Kok bisa saling dukung untuk menolak itu? Apakah karena terprovokasi, kurang informasi? Gitu? Saya pikir lebih karena dari sebelum itu memang sudah ada provokasi. Oh, sebelumnya itu memang sudah ada. Bali itu kan
pengaruh adatnya itu kan kuat. Hmm. Nah, jadi saya nggak tahu istilahnya apa ya, apa dewan adat atau apa. Mungkin ada pihak-pihak ya yang mungkin dia memprovokasi ya itu ketua-ketua adat atau apa, jangan nih gini. Takut menimbulkan turunnya wisatawan gitu ya kan. Iya. Ada hal-hal Nah, padahal kalau yang misalnya ditakutkan. misalnya dipikir-pikir itu bisa jadi apa ya namanya ya? Bisa jadi nilai tambah Nilai tambah, iya kan? yang wisata. Oh, ini kita Demam berdarah di Bali menurun. Wisatawan Sudah merasa ada, aman. Iya, harusnya gitu sudah ya. ada usaha-usaha penanggulangan dengan cara ini. Iya. Seperti saya pernah ya sebelum di riset saya yang sekarang lah, saya di bagian kebencanaan ya, mitigasi yang bencana. Itu Bali itu sudah bagus untuk mitigasi bencananya. Oh. Nah, jadi tuh hotel-hotel di hotel yang di Bali itu mereka tuh sudah punya sertifikat ya, semacam untuk sertifikat mitigasi bencana. bahwa dia sudah safe untuk tsunami. Gitu. Dia sudah ada semacam prosedurnya, SOP-nya gitu loh. Udah tersertifikasi kalau itu. misalnya kalau udah ada tanda bahaya tsunami mesti bagaimana? Sudah ada areal-areal yang amannya. Nah, itulah Bali itu sudah sampai ke Lataraf itu untuk yang wisatanya. Nah, kalau sekarang ditambah lagi, wah ini udah safe untuk DBD gitu. Itu sebetulnya malah jauh lebih bagus lagi untuk Bali gitu. Makanya lah saya juga heran gitu lah, kenapa kok ujuk-ujuk ini lah ditolak gitu. Iya. Lah padahal itu penelitiannya juga sudah lama dilakukan di Jogja. Dan aman. Gitu. Hasil dari penelitian itu aman. Aman, sudah sampai Desa-desa Jogja itu aman. yang saya baca itu sudah sampai penurunan DBD dari tahun 2016 setelah diintroduksi ke lapangan gitu sampai 77% menurun kasus DBD di signifikan ya, sampai 70% lebih. 7%. Nah, ini mungkin kalau teman-teman di Bali mendengar ini bisa menjadi nilai tambah, berubah pikiran nggak ayo? Lo kan, iya kan? Tambah buat wisata. Iya, nilai tambah buat wisata sehingga orang-orang bule itu kalau mau datang kan dia akan memastikan itu ya Pak Tito, lingkungannya bersih nggak, kesehatannya gimana gitu kan. Nah ini kalau ini kemudian nilai DBD Bali itu secara statistik menurun, ini kan nilai tambah buat wisata kan seharusnya ya, bukan malah ditolak loh ya. Jadi promosi. Iya, malah jadi promosi. Kita bisa, oh iya di sini nyamuknya udah ada nyamuk walrus di sini gitu. Iya. Nah ini kalau sebagai peneliti Pak Tito. Mungkin begini ya, kalau untuk kasus yang Bali atau apa, mungkin yang masih katakanlah pejabat atau dewan adat atau apa ya yang di Bali ini lah coba melakukan ekskursi atau apa gitu ke teman-teman Jogja, peneliti Wolbachia yang di Gajah Mada yang melakukan penelitian ini sebenarnya gimana sih gitu, aman atau enggak sih gitu loh. Mereka itu cari langsung sumber di situ langsung utama gitu, sumber pertama, jangan yang sumber katanya atau yang viral gitu loh. Apalagi dari TikTok ya. Iya. Lah ini gimana nggak dipercaya gitu kan? Orang yang ditanya jenderal konspirasi maksudnya. Juga dokter. Nah, dokter ada juga. Iya. Nggak tahu lah, profesor udah ada yang ngomong.